Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan, yaitu yang menyangkut tentang uang. Kita tahu bahwa uang ini merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, untuk menukar, dan juga untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang ataupun jasa, serta pada waktu yang bersamaan akan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Dan manakala kita berbicara ataupun menelaah lebih lanjut tentang uang ini, maka kita sebaiknya juga mengetahui sekaligus memahami bahwa uang itu memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya. Adapun fungsi dari uang yang pertama adalah uang yang berfungsi sebagai aslinya sebagai uang, di mana fungsi asli dari uang ini juga terdiri dari beberapa hal, di mana yang pertama adalah bahwa uang itu berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange, di mana orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkannya dengan barang, akan tetapi cukup dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Kemudian fungsi asli uang yang kedua, yaitu sebagai satuan hitung ataupun lebih sering digunakan istilah unit of account, di mana dalam hal ini uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai dari berbagai macam barang ataupun jasa yang diperjualbelikan ataupun menunjukkan besarnya kekayaan serta menghitung besar kecilnya pinjaman. Kemudian fungsi asli dari uang yang ketiga, yaitu sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, di mana karena uang ini dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ini kesemuanya adalah fungsi asli dari uang. Kemudian fungsi yang kedua dari uang adalah fungsi turunan dari uang. Untuk fungsi turunan dari uang ini pula ada beberapa yang perlu untuk kita pahami bersama, yaitu bahwa uang dalam fungsi turunannya, yang pertama adalah bahwa uang itu juga berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan.
Manakala seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, maka dia dapat memindahkan kekayaannya tersebut, yang mungkin sebagai contohnya adalah berupa tanah dan bangunan, ke dalam bentuk uang, dengan cara lahan dan bangunan tersebut dijual untuk mendapatkan uang. Sehingga dengan didapatkannya uang dari penjualan atas lahan dan bangunan tersebut, maka uang tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk membeli lahan maupun rumah baru di tempat yang baru pula. Ini adalah fungsi turunan uang yang pertama. Kemudian fungsi turunan uang yang kedua, yaitu bahwa uang juga berfungsi sebagai pendorong kegiatan ataupun aktivitas ekonomi. Ketika nilai uang itu stabil, maka kondisi ini akan memiliki efek untuk aktivitas ekonomi, yaitu dengan meningkatnya jumlah orang untuk melakukan investasi, dan dengan adanya investasi ini maka pun akan menciptakan multiplier effect atas investasi tersebut, di mana investasi ini akan dapat mendukung, akan dapat mempercepat proses-proses di bidang ekonomi, sehingga akan mendorong kegiatan ekonomi secara lebih masif lagi. Kemudian fungsi turunan dari uang yang ketiga, yaitu bahwa uang itu juga memiliki fungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam hal ini, guna mempermudah dalam mendapatkan barang ataupun jasa yang diperlukan oleh manusia, tentu saja manusia memerlukan alat pembayaran yang mana itu dapat diterima oleh semua orang, dan itu, barang itu adalah uang. Kemudian fungsi turunan yang keempat, yaitu bahwa uang di samping fungsi-fungsi yang telah kita sebutkan tadi, juga memiliki fungsi sebagai alat pembayaran utang. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Dan fungsi turunan uang yang kelima, yaitu bahwa uang juga berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan. Kita tahu bahwa manusia seringkali menyisihkan uangnya untuk ditabung manakala dia memiliki cukup ruang dan waktu untuk melakukan aktivitas menabung
tersebut. Tentunya dengan aktivitas menabung ini, mereka yang melakukannya memiliki ekspektasi bahwa hasil tabungannya tersebut suatu ketika akan dapat dimanfaatkan manakala mereka yang melakukan aktivitas nabung ini membutuhkannya untuk masa-masa yang akan datang. Itulah beberapa fungsi turunan dari uang ini. Nah, selanjutnya, manakala kita ingin menelaah lebih jauh tentang uang ini, kita pun perlu untuk memahami bahwa uang ini terbagi menjadi beberapa jenis di dalamnya. Di antara pengelompokan jenis uang ini, kita mulai dari pengelompokan jenis uang manakala kita meninjaunya dari aspek bahan pembuatnya. Manakala kita meninjau jenis uang dari aspek bahan pembuatnya, maka ada dua jenis uang di dalamnya. Jenis uang yang pertama adalah uang logam. Kalau kita berbicara tentang uang logam ini sendiri, kita juga perlu paham bahwa uang logam ini di dalamnya memiliki 3 jenis nilai. Nilai yang terkandung di dalam uang logam ini, yang pertama adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini, kalau kita boleh terjemahkan, adalah suatu nilai bahan untuk membuat mata uang itu. Misalnya, berapa nilai dari emas ataupun perak yang digunakan untuk membuat mata uang. Ini adalah nilai intrinsik dari uang logam. Kemudian yang kedua adalah nilai nominal. Nilai nominal ini merupakan suatu nilai yang tercantum pada mata uang itu sendiri, atau istilah yang lain adalah cap harga. Ini tertera pada mata uang bersangkutan. Misalnya, kalau kita berada di negara Indonesia, kita mengenal beberapa nilai nominal atas mata uang kita. Ada yang Rp100.000, ada yang Rp75.000, Rp50.000, Rp20.000, dan seterusnya. Ini adalah nilai nominal. Kemudian yang ketiga adalah nilai tukar ataupun real. Nilai tukar ataupun real ini adalah suatu kemampuan dari uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang ataupun daya beli uang. Misalnya, kalau kita memiliki uang Rp1.000, maka uang Rp1.000 itu akan setara manakala kita akan menukarnya dengan 1 buah permen.
manakala kita memiliki uang Rp10.000, maka dengan uang Rp10.000 itu kita dapat menukarnya dengan sepotong roti dan sebagainya. Ini adalah nilai tukar ataupun real dari uang logam. Selanjutnya yang kedua dari jenis uang. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita meninjaunya dari aspek bahan pembuatnya, yaitu uang kertas. Jika kita menilai kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang mengatur tentang Bank Indonesia, maka di sana kita akan dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran, di mana uang tersebut terbuat dari bahan kertas atau bahan-bahan lainnya yang menyerupai kertas. Ini manakala kita meninjau jenis uang dari aspek bahan pembuatnya. Selanjutnya, manakala kita mengelompokkan jenis uang ini berdasarkan kepada lembaga yang mengeluarkannya pun, kita dapat mengelompokkannya menjadi dua jenis uang. Yaitu yang pertama adalah uang kartal ataupun kepercayaan. Uang kartal ini merupakan uang yang dikeluarkan oleh negara dengan berdasarkan kepada undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ini jenis pertama manakala kita meninjau dari aspek lembaga yang mengeluarkan uang tersebut. Kemudian yang kedua adalah uang giral. Sebagai contoh, ini adalah berbagai simpanan yang ada di bank. Uang giral ini merupakan uang yang disimpan pada koran di berbagai bank umum, yang mana sewaktu-waktu uang tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek biliet, giro, ataupun perintah membayar. Ini adalah jenis uang manakala kita mendasarkan pada aspek lembaga yang mengeluarkannya. Berikutnya adalah jenis uang manakala kita meninjau dari aspek nilainya. Uang pun terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah uang penuh, atau dalam istilah ekonominya itu sering disebut dengan full bodied money, di mana uang penuh ini merupakan nilai dari uang yang manakala nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Jika uang tersebut terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Yang kedua adalah uang tanda ataupun token money, di mana uang tanda ini adalah keadaan di mana apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai atas bahan
yang digunakan untuk membuat uang itu sendiri. Demikian pembahasan singkat kita kali ini yang menyangkut tentang uang. Mudah-mudahan ini akan memperluas wawasan kita dalam dunia ekonomi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa, setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.